Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan masuk pada materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, semester 1, materi tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, silahkan kalian persiapkan diri kalian masing-masing dan kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Mungkin yang memimpin nanti Kezia ya, silahkan Kezia untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Ya, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Di sini pokok bahasannya yang akan dibahas adalah Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Surah Al-Mujadilah ayat 11. Juga nanti akan ada penjelasan dari Ibu tentang hadis-hadis terkait materi ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita bahas secara detail, mari kita sama-sama membaca Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nanti Ibu akan memimpin, silahkan kalian menyimak bacaan ayat Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, itu tadi arti dari Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya kita masuk pada keutamaan menuntut ilmu sesuai surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, diberikan petunjuk dan hidayah. Maksudnya adalah ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan untuk memahami serta mempelajari ilmu syar'i, itu berarti bahwa Allah telah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut, serta membimbing hambanya menuju kepada perihal yang diridhoi. Kemudian yang kedua adalah lebih utama daripada ahli ibadah. Maksudnya ilmu ini disamakan atau merupakan bagian dari sebuah ibadah. Yaitu jika ilmu yang kita miliki diajarkan kepada manusia lain, maka akan bernilai amal jariah. Selain itu, dengan ilmu kita dapat lebih mengerti tentang ibadah yang kita lakukan sehingga niat, maksud, dan tujuannya dari ibadah yang kita lakukan tersebut lebih terarahkan. Kemudian yang ketiga, yaitu diangkat derajatnya. Maksudnya dengan mencari ilmu, maka otomatis kita akan menjadi seseorang yang berilmu. Dan sebagai cara
bagi kita untuk sukses di dunia dan di akhirat menurut ajaran agama Islam. Ya. Nah, itu tadi kandungan atau keutamaan dari Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Sekarang kita masuk kepada Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, sama-sama yuk kita baca lagi ayat Al-Quran ini. Dimulai dengan ta'awudz. Silahkan kalian menyimak di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini tadi arti atau terjemah dari Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sedangkan kita ke kandungan Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Nah, di dalam penjelasan atau kandungan Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini, menjelaskan tentang bagaimana adab orang itu berada di dalam suatu majelis, agar kita berlapang-lapang, yang artinya itu maksudnya adalah memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bisa duduk atau untuk bisa berbagi dalam suatu majelis tersebut. Contohnya ingin mendengarkan ceramah, ingin mengaji, ingin belajar di sekolah. Nah, sekolah itu juga termasuk majelis ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya. Kemudian kandungan dari Al-Quran Surah Al-Mujadilah yang lain adalah orang-orang yang berlapang di dalam majelis ini, nanti Allah akan memberikan kelapangan juga untuknya. Maksudnya bagaimana? Jadi orang yang memberikan kesempatan, maka Allah juga akan memberikan kelebihan atau kenikmatan atau kelapangan lain baginya. Nah, jadi jangan sungkan, jangan malu untuk saling berbagi, saling membantu, saling mengajak temannya ketika ingin belajar, ingin mengaji, ya harus bersama-sama. Sehingga kita juga mendapatkan pahalanya bersama-sama. Nah, kemudian Allah juga menjanjikan akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik ketika kita masih hidup di dunia maupun kelak nanti sudah di akhirat. Nah, jadi silakan berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu, dalam ketakwaan. Nah, saling mengingatkan juga sesama umat Islam agar kita mendapatkan pahalanya juga bersama-sama. Kemudian selanjutnya Allah itu Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan apa motivasi di balik perbuatan yang dilakukan tersebut. Nah, jadi apa yang telah kita lakukan nanti juga di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa niat kita atau motivasi di balik perbuatan tersebut. Nah, itulah kandungan dari Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya, menerapkan ilmu tajwid tentang Al-Samsiyah dan Al-Qomariyah. Nah, hukum bacaan Al ini, ya Ibu singkat Al ya, bukan Al yang di sinetron itu, tapi
Al maksudnya adalah alif lam. Ya, alif lam hukum bacaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu alif lam syamsiah atau al syamsiah dan juga mungkin sering disebut juga idgham syamsiah. Yang kedua yaitu al qomariyah atau alif lam qomariyah, sering juga disebut dengan izhar qomariyah. Kedua hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama al-samsiyah. Suatu lafaz mengandung bacaan al atau alif lam samsiyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini, ya. Ada ta, sa, dal, dan seterusnya. Nah, cara membacanya jika bertemu dengan salah satu huruf yang tersebut tadi, ya, maka harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam itu hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Selanjutnya al-qomariyah. Al-qomariyah adalah suatu lafaz mengandung bacaan alif lam qomariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, salah satunya yaitu alif, ba, jim, ha, kho, ain, wain, fa, kof, dan seterusnya. Itu ya. Cara membacanya di sini alif lam qomariyah harus jelas. Ya. Nah, kita ke contoh bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Kenapa Ibu ambil Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33? Karena di sini dijelaskan dua alif lam itu, ya, alif lam Syamsiyah dan alif lam Qomariyah. Sedangkan pada bacaan Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 hanya banyak contoh bacaan dari alif lam Syamsiyah. Nah, langsung kita ke bacaan. Nah, di sini ada bacaan al-jinni. Nah, di sini hukum bacaannya adalah al-qomariyah. Kenapa? Karena alif lamnya ini ya, lamnya terbaca atau tidak melebur sehingga terbaca al-jinni bertemu dengan huruf jim. Sehingga hukum bacaannya adalah al-qomariyah. Sama juga dengan sebelahnya ini yaitu al-insi. Nah, ini juga al-qomariyah karena lamnya juga terbaca, ya. Kemudian contoh yang ketiga atau selanjutnya yaitu as-samawati. Di sini alif lamnya melebur, ya, karena alif lamnya bertemu dengan huruf sin sehingga dibaca as-samawati, tidak terdengar lagi huruf lamnya. Contoh yang terakhir di sini alif lam qomariyah, ya, bertemu dengan hamzah yaitu al-ardi sehingga lamnya terbaca. Nah, demikian contoh dari bacaan al-syamsiyah dan al-qomariyah pada Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya kita ke hadis-hadis terkait ilmu pengetahuan. Di sini ada dua hadis. Ya, yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibu langsung ke ininya, ke intinya yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, maaf ini agak tertutup ya. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, yang kedua ini di sini menuntut ilmu itu penting menurut Imam Syafi'i, juga ditegaskan di dalam kitabnya yaitu kitab Diwan yang bunyinya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka juga harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi hadis-hadis yang terkait juga dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sikap dan perilaku mencintai ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya, yang pertama itu senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi. Yang ketiga meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah.
Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya, serta tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, itu tadi ya. Kita lanjut. Sikap dan perilaku mencintai ilmu pengetahuan berdasarkan dari Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Tiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jika ada yang ditanyakan boleh bertanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.